Hati-hati, sekarang ada modus baru yang lagi menyebar. Bentuknya kayak notifikasi biasa dari WhatsApp. Tulisannya, "This version of WhatsApp has expired." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, kita makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pinjol-pinjol yang rutin melakukan penipuan dari DC-DC-nya. Yang punya Galbay di sini wajib kenali bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Ada video yang seliweran saat ini mengenai tentang notifikasi dari WA, yang mana ketika kita klik pembaruan dari WA tersebut, data kita dan rekening kita otomatis akan terkuras. Nah, ini bukan 1-2 orang yang sudah mengalaminya. Banyak sekali komen-komennya yang bawah mengatakan mereka korbannya dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Hati-hati, sekarang ada modus baru yang lagi menyebar. Bentuknya kayak notifikasi biasa dari WhatsApp. Tulisannya, "This version of WhatsApp has expired. Please update." Kelihatannya resmi banget, padahal itu jebakan. Sekilas kelihatannya aman, bahkan kayak benaran dari WhatsApp. Tapi nyatanya, itu jebakan yang dibikin buat nyuri data dari HP kamu. Sekali kamu klik, bisa aja langsung dibawa ke situs palsu. Di sana, mereka bisa ambil akses ke akun kamu, baca pesan, atau bahkan nyontek kontak orang lain di WhatsApp kamu. Nah, pada kasus ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan mereka sudah menjadi korban. Salah satunya adalah beberapa hari lalu dapat notifikasi seperti itu, langsung saya hapus chatnya. Kemudian iparku dapat pesan nih kemarin, di rekening uangnya 16 juta langsung hilang. Kasian banget, mana itu modal usaha baru aja di stop. Nah, dari kejadian ini banyak sekali orang yang memberikan saran. Salah satunya adalah kalau pas buka WA langsung muncul tampilan WA kadaluarsa, setahu gue itu resmi dari WA. Kalau notifnya dari nomor tak dikenal, patut dicurigai. Lu ngasih informasi ambigu banget, minimal kasih tahu contohnya. Nah, benar ya, kalau kalian dapat notifikasi seperti itu dari nomor tidak dikenal, berarti kalian tinggal hapus dan blokir. Tapi kalau kalian buka WA terus memang itu notifikasi benar dari HP-nya, berarti kalian bisa langsung update-nya melalui App Store, biar kalian tahu bahwa ini benar dari Android-nya atau dari bawaan WA-nya yang meminta kita untuk update. Nah, itu lebih aman lagi. Nah, seorang teknisi juga mengatakan bahwa saya teknisi after sales resmi brand terkenal di Indonesia, udah sering nangani kasus scam kayak gini. Varian baru lebih parah, cuma tag nama kalian di grup dan kalian lihat tagnya itu udah otomatis semua kontak, nggak ada namanya handphone jadi lag dan nggak bisa diakses WA lagi, auto login ulang tapi nggak bisa masuk. Nah, ini hati-hati sekali ya, karena kebanyakan yang sering ngeser-ngeser gini adalah orang yang kita kenal dan kita langsung percaya, dan rata-rata orang yang sudah kita kenal itu sudah lebih dulu kena scammer. Jadi lebih waspada lagi kalau udah kiriman-kiriman nggak jelas, nggak usah terlalu kepo, karena scammer sekarang itu lebih canggih dan banyak teknisi scam di Indonesia itu yang mulai kewalahan. Jadi semua itu berbalik lagi kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwa data kita ini terbuka, apalagi kita pengguna pinjol, kita wajib waspada apapun yang masuk ke HP kita, termasuk dari nomor-nomor teman-teman yang kita kenal ataupun nomor yang tidak kita kenal. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian baru buka HP terus langsung menemukan notifikasi apapun minta pembaruan atau ini itu, langsung saja pergi ke App Store, cari apakah benar ini dari sistem Android kalian ataupun sistem iPhone kalian yang minta pembaruan, karena saat ini sistem-sistem pembaruan untuk di HP itu sudah mulai disisipi scam. Nah, untuk kalian sendiri sudah tahu kan, kita Galbay, otomatis data kita akan tersebar luas kemana-mana. Bahkan kalau kita pun sudah lunas menggunakan pinjol, data kita akan tersave di tempat mereka dan itu bisa dijadikan target untuk melakukan penipuan. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini banyak sekali yang komentar lagi ya. Ada yang membuat postingan bahwa saat ini banyak datangin DC dan rata-rata hampir DC-nya menawarkan untuk potongan denda 100% asalkan mereka ini si nasabah bayar ke DC-nya langsung, karena yang bisa memproses itu adalah DC-nya. Bahkan ada lagi satu orang mengatakan bahwa DC ini mau membantu mereka untuk pembayaran, kalau mereka tidak mau mengikuti berarti siap-siap mereka dipenjara. Nah, kita baca satu persatu kasus.
kasusnya ya. Assalamualaikum Kak, mohon jangan dihujat. Aku cuma mau minta solusi. Aku galbay di Indodana kemarin, ada ke rumah nawarin kalau bayar lewat dia akan ada potongan denda 100%. Dia sekarang ngasih waktu sampai tanggal 30. Gimana ya Kak? Aku uangnya belum ada. Terus harus gimana ya Kak? Takutnya ada datang ke rumah terus takut kenapa-kenapa. Nih ya, pinjol-pinjol yang DC-DC-nya sudah mulai berani menawarkan potongan-potongan seperti ini. Bahkan ada yang menawarkan untuk penghapusan data, bukan 1-2 ya. Nah, kita baca lagi kasus selanjutnya. Solusinya gimana ya guys? Aku bener-bener udah nggak kuat bayar. Aku cuma takut di penjara aja. Motor udah kejual 1, sertifikat rumah udah digadai, tapi tetap aja pinjol aku nggak berkurang. Padahal udah stop nggak minjem di mana-mana, cuma fokus rawatan Kredivo, Krediwan, aku laku, ShopeePay, pinjam ini itu tapi nggak kelar-kelar. Apalagi pinjam duit udah galbay 30 jutaan gara-gara gaya lubang tutup lubang makin ngelunjak utangnya. Apalagi gajiku cuma UMR kota Jepara kecil banget. Ini yang membuktikan bahwa kalau kalian memang niat sekali melunasi hutang, padahal pendapatan kalian tidak sesuai dengan apa yang mau kalian bayarkan, ujung-ujungnya seperti ini. Motor terjual, sertifikat rumah tergadai, tapi hutang tidak pernah lunas. Nah, inilah bentuk yang salah ketika kalian akan membayarkan pinjol. Nah, saran dari mantan DC nih, ada yang mengatakan bahwa yang pertama, jangan nambah masalah dengan ambil jalan lewat pinjol ilegal atau joki. Setuju, ini betul. Karena kalau kalian bermain dengan ilegal ataupun minta bantuan joki, yakin saya 10 tahun ke depan pun masalah kalian tidak akan pernah selesai dan kalian akan terus terjerumus dengan namanya gaya lubang tutup lubang. Yang kedua, kalau kunjungan disuruh di luar aja, jangan disuruh masuk. Betul. Ya, kalau kalian punya pagar, tutup aja pagarnya, DC-nya suruh di luar pagar aja. Karena memang DC itu statusnya hanya menagih, bukan untuk mengintimidasi, hanya mengingatkan dan mengantar surat. Udah itu aja. Selebihnya tidak ada sangkut paut kita dengan DC. Lanjut lagi yang ketiga, tanya KTA-nya dari mana dan sesuaikan sama surat tagihannya. Betul. KTA itu adalah SPPI ataupun KTP-nya, kemudian surat tagihannya itu memang atas nama kita, bukan surat tagihan random. Karena kebanyakan yang datang itu tidak bawa surat tagihan, hanya main datang-datang saja. Yang keempat, kalau ditanya kapan mau bayar, jawab aja nanti dibayar, jangan sebut tanggal. Betul, artinya jangan berjanji untuk bayar. Dan pun kalau sudah terlanjur kalau mengungkapkan, sampaikan kalaupun ada dana saya mau bayarnya lewat aplikasi. Nah ya, gitu aja. Kalau teror dibalas sekali-sekali, jangan dibiarin, nanti dia ke tempat kerja. Nah, yang kalau ini saya tergantung dari DC-nya. Karena ada sebagian yang memang DC-nya itu ada di lapangan, ada yang tidak. Sekalipun ada pihak ketiga, rata-rata hampir pihak ketiga ini jarang yang ke kantor. Karena yang biasanya datang ke kantor itu adalah DC yang memang turunan dari pinjol. Kecuali itu seperti Kredivo. Ya, Kredivo, Tunaiku, nah itu pinjol-pinjol besar yang mana memang mereka memperbolehkan pihak ketiganya nyampe ke kantor. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, bahkan mantan DC juga sudah mengatakan seperti itu. Jadi buat kalian ingat sekali ya, jangan pernah bayar apapun itu bentuknya kalau tidak lewat aplikasi. Selalu saya sebutkan kata-kata ini dan tidak pernah berkurang ataupun tidak pernah berbeda. Karena tujuannya apa? Biar kalian lebih paham lagi. Banyak orang di luar sana ketika sudah berhadapan sama DC malah mengiya-iyakan segala sesuatunya. Padahal sebelum datang DC itu sudah diwanti-wanti, saya tidak akan mengatakan ini, saya tidak mengatakan ini, tapi karena terus diintimidasi akhirnya mengiya-iyakan yang ujung-ujungnya menjerat kalian lebih lagi. Ya, saya harapkan lebih tenang lagi ketika apapun yang kalian hadapin, karena memang inilah resikonya. Resiko terberat itu cuma masuk ke dalam slik OJK, teror dan didatangin DC. Udah itu aja, selebihnya tidak ada lagi. Dan ada saya catatkan beberapa pinjol-pinjol yang memang harus kalian waspadai. Ketika kalian tahu kan ada galbay di sini, berarti pinjol-pinjol ini DC-nya sendiri melakukan penipuan. Sebenarnya banyak ya, banyak, tetapi yang lebih gencarnya di bulan Oktober ini, inilah yang akan saya sebutkan karena ini sesuai dengan laporan dari teman-teman yang ada di lapangan. Nah, kalau kalian punya galbay di sini, ingat, pasti saya akan jadi sasaran target selanjutnya. Pasti mereka akan berusaha untuk menguras saya. Berarti kalau ada yang tidak penting dari nomor-nomor telepon yang datang pada saya, siap diblokir. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang pertama, seperti yang disebutkan sama teman-teman tadi awal tadi, itu adalah Indodana. Kemudian lanjut lagi itu ada Krediwan. Kemudian lagi itu adalah Shopee. Paling sering, paling banyak penipuan. Bahkan mungkin ini mantan-mantan debt collector mereka yang sudah banyak dipecat melakukan penipuan seperti ini karena sudah tidak menerima pekerjaan dimanapun. Hati-hati ya. Lanjut lagi itu ada Pundi. Kemudian adalah Kredit Pintar.
lanjut lagi cairin, terus lagi yang paling top one itu adalah ada kami. Bahkan baru-baru ini ada seorang Gojek yang melampirkan bentuk screenshot yang mana dia disuruh mengirimkan barang ke orang tersebut, kemudian dia ditransfer sama DC-nya uang barang tersebut, tetapi dengan satu syarat bahwa si Gojeknya ini harus menagih uang kepada yang diantarkan itu. Sebutkan di sini screenshotnya mengatakan ini dari aplikasi mana. Terus dijawab sama yang mengirim, tagih aja ke orangnya, udah saya transfer. Terus dijawab semoga barokah ya. Terus dijawab lagi ini pasti dari aplikasi ada kami ya. Dan bukan 1-2 orang yang mengalami seperti ini. Dan banyak sasarannya itu adalah dari Gojek yang ujung-ujungnya aplikasi mereka kena suspend kalau mereka tidak berhasil menagih kepada orang yang dikirimi paket tadi. Jadi ingat, jangan gegabah ketika mendapatkan perlakuan seperti ini, karena semakin gegabah semakin mereka suka untuk intimidasi kalian. Semakin kalian ketakutan, semakin mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan target yang besar lagi dari kalian. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih lanjut galbay, saya ingatkan, yang galbay di pinjol saya sebutkan ini, hati-hati, lebih 2 kali ekstra untuk menyimpan data-data kalian, 2 kali ekstra untuk lebih waspada, dan 2 kali ekstra untuk lebih kuat mental lagi. Banyak di antara kalian yang sudah berhasil, banyak dari mereka-mereka yang sudah masa bodoh, cuek, dan hidup nyaman sampai sekarang. Banyak dari mereka yang sudah menyelesaikan satu persatu, bahkan sudah terbebas dari yang namanya pinjol. Berarti ini adalah masanya kalian dan gilirannya kalian, karena masa itu akan datang dan kehidupan lebih baik itu akan datang juga. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.